Jadi teman-teman, saya akan coba spill untuk hasil usaha saya hari ini atau bulan ini ya. Dan di sini teman-teman, saya tidak akan spill semua. Yang intilah teman-teman ya, yang akan saya spill untuk hari ini. Mulai dari starting saya akan spill, kemudian tunai, dan juga dari drop. Kita coba buka folder dulu. Jadi kalian tungguin saja nih. Saya coba di sini file bisnis. Nah, ini ya yang akan saya spill, ada persentase, starting, dan tunai. Jadi kalian yang mau belajar sama saya ini, maksudnya tidak belajar ya. Intinya kita ingin membangun bisnis usaha kita ini yang receh-receh, silakan ikuti saja channel Dwi Masamba. Saya mulai di sini dulu nih, dari starting. Starting ini kawan, dia merupakan tagihan secara global. Dan sebenarnya ini saya sudah mau bahas untuk video berikutnya starting ini ya. Jadi ini merupakan buku tagihan secara global. Dan sebenarnya teman-teman, untuk video kali ini kenapa saya spill, karena memang saya sudah berhenti untuk mencairkan. Jadi biasanya memang saya itu sekitar sudah 1 minggu untuk akhir bulan saya sudah stop untuk pencairan. Jadi saya mulai dari sini nih, starting. Kita buka dulu starting. Jadi ini kawan dari edisi Maret ya 2024. Oke. Saya coba di sini untuk tagihan saya selama ini yang sampai sekarang sudah tanggal berapa ya? Sudah tanggal 23 kayaknya ya. Untuk tagihan ini di bulan Maret ini yang sampai sekarang sudah tanggal 23 itu sebesar 47.551. Itu total keseluruhan, total tagihan yang ada di buku starting. 47.551. Itu selama kurang lebih dari 20 hari kerja. Dan itu belum final ya kawan, karena saya belum tutup buku. Nah, sekarang saya lanjut untuk ke buku apa nih? Kita ke buku presentasi dulu. Jadi presentasi ini kawan, dia merupakan tagihan ya, persentase tagihan. Seperti itu ya, misalnya di target dalam hari itu 1 juta dan dia dapat 500, berarti persentasenya 50%, seperti itu. Tapi ini juga kan belum final, belum tutup buku. Dan untuk presentasinya ini kawan, sampai sekarang ini saya perkirakan mungkin di atas dari 70%. Dan menurut saya untuk akhir bulan nanti ini ketika ditutup buku, saya perkirakan mungkin bisa mencapai hingga 79%, antara 79 atau 78 lah untuk tagihannya. Semisalnya dia target 1 juta, berarti dia dapat 800.000. Seperti itulah dari persentase ini. Buku persentase lah istilahnya. Buku target ya, itu nanti juga ada buku targetnya. Kemudian saya lanjut nih di buku apa tadi lagi nih? Coba kita lihat di sini ada buku tunai. Di sini buku tunai ya. Coba kita lihat. Di sini juga kawan, buku tunai ini jelas di sini tagihannya ada 47.551. Dari 47 juta ini teman-teman, 551.000 sebenarnya itu dari buku starting. Dan jumlahnya sama tadi ya, yang pertama kita spill tadi itu dari buku starting. Jadi sebenarnya buku starting itu ada di sini juga di buku tunai. Jadi dia jumlahnya 47.551. Sama tadi yang ada di buku starting. Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, kemudian yang ini kawan merupakan drop ya. Di sini judulnya di atas drop. Ini edisi Maret 2024. Ada drop di sini yang sudah saya dapatkan kurang lebih kerja dari 20 hari, ada 63.350. Itu pencairan yang saya dapatkan. Dan sebenarnya saya sudah berhenti mencairkan. Dan jika memang saya masih mencairkan ini teman-teman, dan masih ada 1 minggu baru akhir bulan ini ya, mungkin saya bisa dapat hingga 70 juta untuk pencairan. Saya bisa cairkan dana hingga 70 juta. Tapi memang karena sekarang saya sudah berhenti, jadi sekarang saya dapat 63.350. Jika kita ingin mengetahui keuntungan kita untuk bulan ini dari bulan Maret 2024, yang dana saya cairkan sebesar 63.350. Jika kita ingin mengetahui keuntungan dari itu, coba saya hitung nih. Saya gunakan kalkulator saja. Saya tidak gunakan di laptop, langsung di sini saja saya gunakan. Jadi drop di bulan ini berapa ya? Tadi itu ada 63 juta 350. Jadi 63.350 ini tinggal kita kali dulu 120% misalnya nih. Lalu kita kurang lagi 63.350. Itu keuntungan ya, ada 12.670. Coba kita lagi masuk untuk potongan. Potongan kan ada senilai 15%, dan itu bukan saldo kita semua, hanya 11%. Sedangkan yang 4% itu merupakan simpanan wajib. Nah, sekarang kita coba untuk dari 11%. 63.350 dikali 11. Berarti ada
6.968.000, ada lebihnya Rp500. Oke. Nah, jika kita lagi ingin mengetahui simpanannya tadi itu yang pencairan dana sebesar 63.350 ya, maka kita tinggal kalikan 4%. 63.350 tinggal kita kali 4%, berarti simpanannya ada 2.534. Itu simpanan wajib nasabah, dan itu kawan bukan merupakan saldo kita, dia merupakan simpanan nasabah. Jadi dana itu mereka yang punya dah, nasabah kita yang punya, seperti itu. Lalu kemudian jika kita total tadi ini teman-teman, dari keuntungan ya, dari bunganya dan kemudian dari potongan tadi itu dia berapa ya? 63.350 dikali 120%, lalu kita kurang 63.350. Berarti ada 12.670 ya. Ya, ingat-ingat ya teman-teman, 12.670 itu bunganya ya, 12.670. Lalu kita ke potongannya 63.350 dikali 11%, berarti ada 6.968 ditambah tadi 12.670. Jadi muncul hasilnya. Ini keuntungan yang saya dapat dari 20 hari, kurang lebih dari 20 hari, 19.638. Inilah keuntungannya ya, tapi ini belum bersih ya, karena di sini masih ada gaji karyawan, terus juga pengeluaran kantor dan pengeluaran yang lain-lain lah. Dan biasanya kalau dari 19 juta ini teman-teman, saya bersihnya biasa saya terima itu di angka 10 juta dalam per bulan ya. Itu keuntungan yang saya bisa dapatkan, itu bersihnya sekitar 10 juta dalam per bulan. Jadi tentunya teman-teman, saya akan membahas terus dari usaha kita ini pelan-pelan, kita jalan pelan-pelan saja untuk membahasnya sedikit demi sedikit ya, biar nanti teman-teman lebih mudah memahaminya, seperti itu. Makanya saya bahas sedikit demi sedikit. Dan kemudian juga teman-teman, setiap saya membuat video, saya tutorialkan, saya tidak pernah menggunakan komputer. Saya menggunakan buku langsung secara manual. Karena kan kalau secara manual tentunya kita akan lebih mudah memahami. Saya coba tunjukin ya kawan untuk tempat saya bekerja. Jadi seperti ini kondisi saya bekerja sekarang teman-teman, tempat saya bekerja ya maksudnya. Lalu kemudian kalau yang ini tempat dari karyawan saya. Kalau misalnya mereka pulang bekerja, mereka mengisi dari buku-buku ini, dari beberapa buku ini ya. Mereka mengisi. Nah, disinilah tempat mereka untuk mengisi dari angsuran-angsuran, tagihan-tagihan yang mereka bawa. Saya juga teman-teman menyediakan motor untuk karyawan saya, untuk mereka menagih ke lapangan. Jadi mereka sebenarnya itu tidak menggunakan kendaraannya. Saya menyediakan kendaraan, kemudian saya yang ganti olinya, dan saya juga yang belikan bensin. Dan untuk video saya berikutnya teman-teman, saya akan membahas buku storting ya. Karena memang sudah saya buatkan kemarin itu dari buku tunai. Jadi tinggal buku storting dulu yang akan saya buat untuk video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.